Selamat siang, Mbak Dea. Ap- Panik. Baik teman-teman, kita mulai ya. Ini angkatan 2 semua betul ya? Ada yang salah room? Sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga hari ini materi pertama ya, overview pelatihan. Nanti siang ada dinamika kelompok, dan selanjutnya hari ini hari materi pertama, kita alangkah baiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa semoga pelaksanaan lasar saya dari hari ini pembukaan sampai nanti 10 April ya. Di 10 April, kalau tadi pembukaan lengkap 130, diharapkan nanti di April juga lengkap 130 di Lanjatinangor. Insya Allah nanti kalau penutupan di asrama ya secara klasikal. Baik teman-teman, kita berdoa dulu, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, izin untuk siang hari ini 1 jam pembelajaran atau 45 menit. Itu overview kebijakan dasar. Sebenarnya sudah Bu Rahma sampaikan juga ya waktu teman-teman, yang waktu Bu Rahma ke Cimahi teman-teman ada, yang waktu di Begapres di gedung B ya, gedung A, yang Bu Rahma ke sana, Aula A, Bu. Aula A ya, Aula A ya. Oke, ketemu ya, gak apa-apa kita share kembali, mengingatkan kembali apa sih yang ada di Latsar ya. Nah, teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Nah, oke ya. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau teman-teman sudah mengenal Bu Rahma kan, udah berapa kali kita ketemu di Cimahi, kemudian juga di kemarin di penjelasan teknis. Ini kok nggak bisa share screen, bentar komuter. Baik teman-teman, sambil Bu Rahma membuka layar. Oke, kalau Bu Rahma sudah kenal ya, nama saya Rahmawati, SHPMM. Saya Widya Iswahra, ahli muda di Lanjatinangor, dan saya juga sebagai wali kelas di gelombang 1.
Kemudian juga nanti mungkin di materi akan ketemu, tapi nggak tahu di angkatan 2 atau enggak ya, di agenda 1, 2, dan 3. Nah, kalau di kami tadi BD Iswara itu merangkap segalanya, merangkap wali kelas, merangkap teknis. Nanti kalau teman-teman di asrama melengkap ibu asrama, pengawas konsumsi, pengawas gedung ya, segalanya. Ya teman-teman nanti kalau misalnya di kantor teman-teman fungsionalnya apa, tapi diminta tolong apa, tidak apa-apa ya. Eh, jadi memang kalau di kami juga di Jatinangor, Widya Iswara tidak hanya mengajar, tapi mengelola yang lainnya. Baik teman-teman, sambil kita cek NDH ya, kita perkenalan dulu. Teman-teman silahkan sebutkan nama dan ditugaskan di mana. Ini udah kenal semua belum? Satu kelas dia angkatan 2. Sudah ada yang satu kantor? Kenal semua? Atau belum kenal? Kenal, Bu. Kenal ya, Kenal, tapi nggak Bu. apa, kita kenal lagi ya. Nama dan ditempatkan di mana? Karena berapa belum kenal semuanya nih. Karena kemarin kebanyakan 130, jadi tidak bisa kenal satu persatu. Dari NDH terkecil sampai berapa mengingat NDH ya. Silakan sebutkan nama dan sama ditugaskan di mana. Karena nanti siang di DK akan kenalan lebih dekat lagi ketika nanti di siang di dinamika kelompok. Silakan NDH 1 siapa? Oke, teman-teman NDH-nya dihafal ya, atau teman harus tahu NDH-nya apa? NDH berapa ya? Oke, silakan Kang Akmil ya. Satu. Hmm. Suara Kang Akmil di Burahma kok kayak ini ya, kayak bergema gitu kan? Iya, Bu, sama. Oh, sama, berarti bukan Sama, Bu. hari ini sebagai tes suara ya. Silakan coba lagi Kang Akmil. Gimana? Berapa bergema gitu? Ibu, Bu. Ya. Silakan Kang. Oh, mungkin bersebelahan ya Zoom-nya ya. Zoom-nya sebelahan. Nah, yang sebelahnya tolong di mute yang sebelahnya. Yang berdekatan mungkin. Kenalkan, nama saya Sobari, pendapatan di Cimahi Teknik dan Puri Cimahi. Hmm? Akang Burahma nggak jelas dengernya. Bentar, Bu. Oh, mungkin hari pertama dia teman-teman nanti ya, mohon ke depannya ketika Zoom, apalagi nanti pas seminar ya, pas seminar aktualisasi, pastikan suaranya clear ya. Ini satu bikin. Oh, tes gimana Bu? Ya, nah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmil Ibnu Sobari dari Cimahi Teknopark, Disdak Koperin, Kota Cimahi. Oke, baik panggilannya Akmil ya. Ya Bu. Nah, kalau nama adik apa, anaknya Burahma namanya Kamil ya, cuma ketukar Oh. sama kakaknya aja. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kang Akmil Ya, ya. sama-sama Oke. Bu. NDH 2. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhari, kerap disapa Ica atau Anissa. Saat ini saya bertempat di Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan ditempatkan di bidang P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit. Dan saat ini juga diperbantukan untuk melakukan pengelolaan di bidang penyakit menular. Terima kasih, Ibu. Oke. Berarti Ibu Kadisnya Bu Mulyati. Betul, Ibu. Nah, Bu Mulyati itu ya waktu PKA ranking 1, PKN ranking 1, nah harus diikutin ya sebelum tertular ya. Itu tanya Bu kok bisa kata Bu Rahma PKA ranking 1, PKN ranking 1. Beliau itu apa namanya bersaing dengan kementerian-kementerian pusat tapi beliau bisa ranking 1. Itu ada komitmen teman-teman ya mengikuti pembelajaran. Jadi salam buat Bu Mulyati ya, Teh Anissa ya. Baik, Ibu, siap nanti disampaikan. Oke. Berikutnya NDH 3. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Maulani Dwi Putri, biasa dipanggil Anis. Saat ini ditempatkan di Dinas Kesehatan pada bagian program dan informasi.
Oke, baik. Berarti sama dengan itu ya, Bu Mulyati ya, di kepala Iya Bu, dinasnya ya. sama. Sama ya. Oke, baik. Terima kasih Teh Anissa. Next, NDH berikutnya 4. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dea Amira Nitya Masita, biasa dipanggil Dea. Saya dari Dinas Pangan dan Pertanian, penempatannya di UPTD Puskeswan Cimahi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Teh Dea. Next, 5. Sampai cek ombak ini Bu Rahma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Sumatera dari Teh suaranya kecil Teh. Cukup jelas nggak, Bu? Nah, sekarang jelas. Silakan Teh. Saya ulangi ya, Ibu. Ya. Perkenalkan, saya dari Sima Julianti dari Dinas Pangan dan Pertanian, ditempatkan di UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar. Terima kasih, Bu. Belakangnya balainya menghilang suaranya. Baik, tidak apa-apa sampai cek suara ya teman-teman ya. Oke, next NDH berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Fahri. Saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Next. Perkenalkan, nama saya Fitri Adila dari Dinas Sosial Kota Cimahi, bidang perlindungan jaminan sosial, seksi data, pengelolaan data. Oke, terima kasih Teh. Next, harus hafal NDH-nya ya. Berlanjut NDH berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Gigi Surya Lestari. Sekarang saya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari bidang perumahan dan permukiman. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Teh Gigi. Next. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Iqbal Abdul Jamil, Bu, dari Disda Koperin Kota Cimahi untuk penempatan di bidang koperasi sebagai pengawas koperasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang. Next. Ini cek ombak dulu hari pertama, cek ombak NDH dulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Elvina Hana. Saat ini ditempatkan di Disda Koperin di bidang perdagangan. Oke, terima kasih Teh. Next. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Liana Agustina, biasa dipanggil ya. Untuk penempatannya sendiri di Dinas Kesehatan untuk bidangnya di kesehatan masyarakat. Terima kasih Bu. Bu Mulyati juga berarti ya, kepala dinasnya ya? Betul Ibu. Oke. Next, 12. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rizky Nugraha, biasa dipanggil Rizky. Dari Dinas Perhubungan, saya ditempatkan sekarang di bidang angkutan dan PGU, Bu, di seksi PGU. Siap. Panggilannya Kang Rizky, panggilannya? Siap, Bu. Rizky, Bu. Atau Iki boleh, Bu. Ya, oke. Oke, tenun Kang Rizky. Next, 13, nomor cantik. Atau nomor ganteng nih? Baik, Bu. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Adi Haryanto dari Dinas PUPR Kota Cimahi untuk penempatan di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Oke, terima kasih. Panggilannya apa nih? Muhammad, Abi, Nur? Ya, dipanggilnya Abi. Abi, oke. Berarti kalau belum nikah sebut Abi juga ya? Biasanya kan kalau Abi itu Abi, Umi gitu pas nikah ya. Oke, terima kasih Kang Abi. Sama-sama. Oke, next. Izin Bu memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham Maulana, biasa dipanggil Ilham. Saya ditempatkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Terima kasih Bu. PUPR berarti ya? Ya, bukan. Kepala Dinasnya PUPR, Pak Bu. Pak Wilmar, Kepala Dinasnya? Ya Bu. Oke, nanti salam buat Bapak ya. Bapak kemudian PKN 2 juga di sini. Cimahi itu teman-teman tiap tahun di sini kebanyakan pada pengen di sini apa eselon 3, eselon 2-nya. Dan Cimahi sekali lagi selalu bisa ranking menyelip kabupaten kota yang lain. Nah, pastikan Cimahi mah pinter-pinter. Nah, kebetulan kan sekarang Cimahi semua nih. Berarti yang pinter dari yang pinter-pinter ya.
Lagi kalau karena Bu Rahma itu tadi PIC kepesertaan seluruh pelatihan setiap tahun. Jadi Bu Rahma itu semua peserta pelatihan daftarnya lewat Bu Rahma. Di Latsar, PKP, PKA, PKN, dan Bu Rahma mengolah PKN 2 atau eselon 2. Jadi beberapa kena dekat ya. Jadi makanya tadi Pak Wilma sama Bu Mul, tapi kalau beda angkatan. Kalau Bu Mul 2023, PKN 2-nya kalau Pak Wilma 2024. Jadi teman-teman biasanya Cimahi selalu juara ketika digabungkan dengan kabupaten kota yang lain walaupun bersaing dengan kementerian pusat kayak Bu Mulyati eselon 2 itu kan dari Sabang sampai Merauke tuh eselon 2 Kementerian Pusat, tapi Bu Mul dari Cimahi selalu masuk juara. Ada juga Panana kepala Disdik, dia juara 3 juga itu se-Indonesia padahal ya. Kalau PKN tadi se-Indonesia karena pesertanya eselon 2 dari Sabang sampai Merauke dan juga Kementerian Pusat maupun daerah ya. Teman-teman pastikan tadi ke depannya teman-teman bisa tetap jadi juara-juara ya di Cimahi. Tadi udah dititipkan soalnya. Oke. Next, berikutnya. Baik Bu, izin Bu sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kang. Baik Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan NDH 15 atas nama Muhammad Zakiriadus Solihin, penempatan di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian di bidang perindustrian dengan jabatan Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Panggilannya apa nih Kang tadi? Panggilan saya Zaki Bu. Zaki, oke. Next, 16. Makasih, Bu. Izin Bu, apa ada Silakan. suaranya? Ya, perkenalkan saya Novasi, penempatan di Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian di bidang perdagangan. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kang Noval. Next. Dipanggil Hasbi aja. Oh, Hasbi aja yang tengah ya, Hasbi. Oke, anggap Kang Hasbi. Next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rahma. Perkenalkan, nama saya Otomadi Arif Wibowo dari Inspektorat Kota Cimahi. Terima kasih. Oke, baik. Kalau Inspektorat Cimahi itu kemarin adanya eselon 3 kalau nggak salah ya. Irbannya di sini untuk ininya eselon lasannya apa eselon 3 di sini. Oke, next. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, Bu. 18. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Raihan Hasan, biasa dipanggil Hasan, penempatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi di bidang tata bangunan dan jasa konstruksi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kang Raihan ya. Panggilnya Raihan? Hasan, Bu. Hasan. Oh, berarti nama pertama banyak ini. Oke, Kang Hasan. Iya, Bu. Oke, next 19. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Sofina Hasa dari Inspektorat Kota Cimahi. Oke, Terima kasih Ibu. baik. Oke, terima kasih Teh Restu. Next. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Ardiansyah, saya penempatan di Disdakoprin Kota Cimahi di UPTD Cimahi Teknopark. Oke, terima kasih Kang Rifki. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu perkenalkan nama saya Rika Destriani dari Inspektorat Kota Cimahi. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rika ya panggilannya ya. Oke, next. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu memperkenalkan nama saya Rizky Ramadan dari Disdakoprin, penempatannya di UPTD Meteorologi Medan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kang Rizky. Next, 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bu. Nama saya Rahmat Sutaja Somantri, biasa dipanggil Teja. Saya dari Dinas Kesehatan dan ditempatkan di bidang program dan sistem informasi Bu. Oke, Bu Terima Mulyati kasih juga Bu. ya, Kepala Dinasnya Bu Ya, Mulyati sama Bu. juga. Ya, sama Bu. Oke, next, 24. Ya, apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar Teh. Oh iya, izin Wajah Tetehnya nggak jelas, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa Teh, silakan. perkenalkan diri, Bu. Nama saya Senja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Cimahi di bidang Bina Marga, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Senja. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safira Edina dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
Oke, baik, terima kasih Teh Safira. Next, 26. Ini berapa Assalamualaikum teman-teman? warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Izin salam Bu, ya. nama saya Sheila Nurpala, penempatan di Inspektorat. Oke, inspektorat banyak juga ya tadi ya, Dinas Kesehatan sama inspektorat mendominasi ya sama PU ya. Iya. Next, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Sophia Ranti dari Inspektorat Jabatan Auditor Ahli Pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Sofi. Nah ini kalau inspektorat banyak nanti ya saat membuat aktualisasinya silahkan berbagi ya. Jangan ada yang sama ya. Karena banyak yang dinas-dinas yang sama ya. Oke, next 28. Teh suaranya kecil Teh. Halo, ada. Nah, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, izin perkenalkan diri. Nama saya Sri Ana Sosiawati, biasa dipanggil Ana dari Dinas Kesehatan, bagian program dari Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Sri. Next, Baik 29. Ibu, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahrul Jayalani dari Disdakoperin, penempatan di UPTD Meteorologi Legal. Oke, terima kasih. 30. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Terry Mutiara Utari, biasa dipanggil Terry, dari Disdakoperin Kota Cimahi, penempatan di UPTD Cimahi Teknopark. Oke. Next, 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan saya Tia Santi Purnia, penempatan di Inspektorat Kota Cimahi, jabatannya sebagai Auditor Ahli Pertama. Terima Oke. kasih. Terima kasih. Next. Ibu, apakah terdengar suaranya? Halo, Assalamualaikum. Salam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Uli Luisa Nugraha, biasa dipanggil Uli, dari Dinas Komunikasi dan Informatika pada bidang penyelenggaraan e-government dan persandian. Terima kasih. Oke. Next, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan Bu, nama saya Widi Yuda Pratama, penempatan di Inspektorat Kota Cimahi. Oke, baik. Terima kasih sudah lengkap ya. 33 di angkatan kedua. Nah, teman-teman, walaupun tadi ada di berbagai dinas, ini angkatan kedua teman-teman harus kompak ya, harus satu visi. Walaupun tadi nanti dari berbagai dinas, inspektorat, PU, saya juga ya, kemudian teknokrat dan lain-lain. Teman-teman ini akan menjadi keluarga teman-teman selama Latsar. Keluarga Latsar Angkatan 2 Lan Jatinangor. Jadi nanti siang ketika dinamika kelompok nanti akan ada pemilihan ketua kelas. Nah, tapi nanti di materi nanti ya siang sama Ibu Yuyu nanti siang di jam 1 siang itu lebih dekat lagi. Intinya teman-teman nanti ikutin arahan dengan baik selama Latsar. Kalau tadi Bu Rahman bilang ada Bu Mulyati kepada Dinas Kesehatan eselon 3 ranking 1, eselon 2 ranking 1. Kok bisa sih? Nah, kalau yang Bu Rahma cermati, beliau itu komit. Jadi ketika dia pelatihan, pertama dia selalu aktif di semua agenda. Agenda 1, 2, 3. Aktif membantu teman, aktif bertanya. Kemudian juga tugas-tugas dikerjakan dengan maksimal. Sehingga beliau bisa mengungguli, kalau temannya suka kadang izin, dia selalu komit. Nah, itu ya, jadi teman-teman. Dan tapi dia tidak mendominasi dalam satu kelompok. Jadi kalau ada paparan, biasanya menggugah yang lain untuk ikut berpartisipasi. Jadi tidak mendominasi. Itu tips yang begini. Jadi harus teman-teman kalau biasanya di pelatihan itu tidak hanya pintar akademik, juga ada nanti di ujungnya ada namanya nilai sosiometri. Sosiometri itu nilai pertemanan. Jadi teman-teman akan dinilai oleh teman-teman yang lain. Misalnya siapa peserta paling aktif di kelas, siapa peserta paling sering membantu dari segi kepemimpinannya, kayak gitu. Nah itu di pelatihan. Jadi ini teman-teman pelatihan ini tidak seperti kuliah atau sekolah ya, lebih ke bagaimana teman-teman ditempa untuk menjadi ASN kelak dia untuk bisa Cimahi lebih baik lagi.
izin Bu Rahma sharekan ya. Teman-teman bagi yang ada yang mau ke toilet selama Zoom, itu diperbolehkan, silakan di kolom chat, kemudian ke toilet kembali lagi. Ya, jadi selama nanti pun bukan cuma Bu Rahma, materi yang lain juga teman-teman dipersilahkan. Tadi yang izin yang teman-teman mungkin yang ibu-ibu yang masih menyusui juga dipersilahkan ya. Izin teman-teman, apakah terlihat paparannya? Terlihat Ibu. Terlihat, Ya, Ibu. Lihat, Baik. Bu. Baik teman-teman, ini sebenarnya udah Bu Rahma sampaikan waktu pengarahan di Cimahi, tapi Bu Rahma share kembali aja, diulang aja sebentar ya, bahwa pagi hari ini kita adalah overview kebijakan pelatihan penyelenggaraan pelatihan, di mana teman-teman hari ini sudah memulai. Perbedaannya kalau waktu itu masih belum jadi peserta, nah sekarang teman-teman sudah jadi peserta. Nah, waktu itu sebentar ya, tertutup lagi. Mungkin karena hajum pertama mungkin. Putar-putar. Terlihat teman-teman paparannya, apa terlihat? Masih terlihat paparannya? Masih, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu, masih. Baik teman-teman, jadi untuk pelatihan ini kita overview pagi hari 1 JP saja. Nah, ini adalah dasar hukum teman-teman. Kenapa sih harus latsar ya? Ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian juga ada PP Nomor 11 Tahun 2017, Perlan Nomor 1, juga Keplan bahwa semua CPNS harus mengikuti pelatihan sebelum diangkat menjadi PNS. Teman-teman TMT 1 Juni semua kan ya? Iya, Bu. Nah, itu teman-teman 10 April akan selesai. Nah, ini pelatihan dasar CPNS, pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas, moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Ini kompetensi yang dibangun nanti teman-teman, ini sikap perilaku, mengaktualiskan nilai-nilai dasar PNS, kemudian kedudukan dan peran PNS, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis. Nah, teman-teman, nanti selama latsar, nanti teman-teman akan ada 4 agenda pembelajaran. Ya, sekali lagi akan dapat agenda, 1 sikap perilaku dan bela negara, ada 3 modul, ada wawasan, kebangsaan, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan. Nah, untuk agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan agenda 3 itu ada kedudukan dan peran PNS, ada 2 modul, manajemen ASN dan sifat ASN. Agenda 4 itu adalah penyusunan aktualisasi atau inovasi kecil ya. Nah, nanti juga ada teman-teman ada PKTBT. Ini PKTBT dikelola oleh BKPSDM Cimahi. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai dari mentor teman-teman. Dari mentor itu dikumpulkan ke Bu Rahma sebagai PIC stakeholder, nanti digabungkan dengan nilai latsar yang di Lanjatinangor. Nah, teman-teman untuk PKTBT ini disampaikan ke BKPSDM Kota Cimahi, boleh kapan saja, boleh sebelumnya, boleh ketika pelaksanaan. Intinya nanti harus ada nilai PKTBT yang masuk ke kami sebagai gabungan untuk evaluasi di saat kelulusan. Oke, untuk tahapan pembelajaran teman-teman, setelah pembukaan ini teman-teman mulai besok sampai tanggal 16 Januari itu pembelajaran mandiri, kemudian sini mungkin sebentar. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Nah, jadi teman-teman nanti hari ini pembukaan, kemudian hari ini atau nanti malam masih udah boleh masuk ke aplikasi 7 sampai 16 Januari teman-teman self learning atau mandiri, kemudian juga distance learning atau mulai Zoom. Jadi mulai Zoom tanggal 17 sampai 5 Februari itu Zoom. Nah, untuk Zoom ini nanti akan diinformasikan selalu di grup. Nah, namun teman-teman kami informasikan bahwa Zoom yang teman-teman hari ini sampai nanti penutupan insya Allah tidak berubah. Ya, jadi link Zoom-nya tetap sama.
sudah beramat-sematkan di healing ya. Kalau lupa di situ. Jadi insya Allah kalau tidak ada ini akan diperpanjang. Jadi selama Zoom tidak ada Bu, linknya yang mana Bu, linknya yang mana? Enggak ya. Jadi karena linknya sama. Sekali lagi link hari ini pembukaan sampai nanti teman-teman penutupan seminar linknya sama. Kadang yang berbeda ada breakout roomnya ya. Nanti breakout sama pengajarnya yang berubah. Jadi agenda sekarang seperti Bu Rahma. Nanti siang Deka Bu Yuyu. Besok agenda 1 siapa, agenda 2 siapa. Nah itu berubah-ubah. Tapi link Zoom breakout room mungkin yang agak berbeda. Nah, itu teman-teman ini jadwal kita distance learning atau Zoom pembelajaran. Nah, kemudian 6 Februari teman-teman itu kalau nggak salah hari Jumat ini adalah seminar. Teman-teman harus memaparkan inovasi apa sih yang akan teman-teman buat di instansi teman-teman. Inovasi itu tidak semua yang besar, boleh yang sederhana atau yang kecil tapi bermanfaat. Nanti juga teman-teman akan mendapatkan pembimbing masing-masing saat seminar atau saat bimbingan ya. Kemudian 9 Februari sampai 31 Maret off campus, tidak ada Zoom. Oke. Tidak ada Zoom, itu adalah teman-teman mengerjakan aktualisasi yang sudah diseminarkan di tanggal 6 Februari. Nah, kemudian 1 April sampai 10 April masuk asrama, yaitu penguatan agenda 1, 2, 3, bimbingan akhir, seminar akhir, dan api semangat bela negara. Ini hanya 6 hari di Jatinangornya. Nanti teman-teman terpotong Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu itu boleh pulang. Jadi Jumat sore setelah pembelajaran boleh pulang, kembali lagi Minggu malam atau sebelum apel sore. Tapi bagi yang mau di asrama juga dipersilahkan. Nah, teman-teman, ini adalah evaluasi. Teman-teman dinyatakan lulus kalau nilainya 1, sikap perilakunya oke ya, ini 15% sikap perilaku, 20% akademik, 50% evaluasi aktualisasi, tapi PKTBT 15%. Nah, teman-teman, ini adalah evaluasi sikap perilaku itu nanti kalau di Zoom, jarang yang Zoom, atau misalnya kurang sopan santunnya, atau merokok selama Zoom, atau kurang baik, nah itu sikap perilakunya nanti dapat nilai yang kurang dari Widya Iswara ya. Jadi mohon teman-teman ikuti dengan baik. Kurang yakinlah Kota Cimahi baik-baik semuanya ya. Kemudian evaluasi akademik ini adalah soal dari nanti si Bangkom itu yang ABCD, abjad, kemudian juga dari nanti ada esai tertulis ya. Ada 2 kali evaluasi akademik. Nanti saat mandiri sama saat nanti pembelajaran di tengah-tengah. Nah, nomor 3, evaluasi aktualisasi adalah seminar rancangan yang tadi 6 Februari sama nanti seminar akhir total 50% atau aktualisasi. Ini 50%. Kemudian evaluasi PKTBT 15% itu tadi nilai dari BKPSDM. BKPSDM akan meminta ke mentor teman-teman digabungkan. Jika teman-teman 1 poin minimal, semua 4 poin ini harus minimal nilainya 70,01%. Jika di bawah 70 teman-teman remedial ya. Mudah-mudahan tidak ada yang remedial ya. Sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa lulus semuanya. Nah, nanti juga teman-teman setiap habis pembelajaran ada tim evaluasi yang nanti sore nih akan mengevaluasi penyelenggara atau Widya Iswara. Nanti kan Bu Rahma hari ini ngajar nih sama Bu Yuyu misalnya. Nanti akan ada evaluasi untuk Bu Rahma dan Bu Yuyu, silahkan diisi ya. Nah, kemudian nanti boleh tanya jawab di belakangnya. Nah, kelulusan peserta, sekali lagi ada yang lulus, ditunda, tidak lulus. Nah, Bu Rahma sebagai wali kelas untuk gelombang 1 hanya ngasih 1 pilihan ya, nomor 1 aja ya, lulus atau lulus. Sepakat ya? Dari awal saya harus lulus. Oke? Teman-teman harus sebagai wali kelas Bu Rahma tidak mau ada satupun yang tertunda. Jadi Bu Rahma hanya kasih 1 pilihan, lulus atau lulus. Jangan memilih yang lain. Kemudian ini ketidakhadiran peserta ya teman-teman selama Zoom tadi tanggal 17 sampai 6 Februari itu teman-teman ketika ada yang urgent misalnya ketika ada yang urgent atau misalnya teman-teman ada force major atau teman-teman ada mudah-mudahan sehat semuanya ya, itu dipersilahkan boleh diambil jatah nggak masuknya 18 JP. Jadi teman-teman sebenarnya ada 18 JP, tapi biasanya tidak kami ini jangan dihambur-hambur di awal. Biasanya kemarin itu kayak ada orang tuanya meninggal, mohon maaf ya, ada anak yang sakit dirawat ke UGD atau waktu itu pernah ada peserta Kota Bandung tiba-tiba harus operasi mendadak.
Nah, jadi teman-teman ada jatah 18 JP dispensasi tidak masuk latsar. Itu masih di kategori aman. Jika lebih dari 18 JP, maka kategori nanti tidak lulus karena melebihi jam yang diberikan. Nah, 18 JP ini tadi sekali lagi mohon tidak dipakai di awal. Kalau nggak urgent banget sebaiknya ikut Zoom, ya. Kalau tidak urgent banget, pastikan ikut Zoom. Sekali lagi, Zoom-nya jarang yang seharian. Paling 2 JP. Hari ini seharian karena pembukaan. Ya, hari ini seharian karena pembukaan. Besok tidak jarang yang seharian. Paling 2 JP, 3 JP. 1 JP itu 45 menit. Paling 2 JP 90 menit, 1 jam setengah. Atau 3 JP 2 jam seperempat. Tidak ada yang seharian. Usahakan kalau nggak urgent banget ikut Zoom. Yang jatah 18 JP-nya mohon tidak usah dipakai dulu ya. Nah, buat jaga-jaga aja. Ya. Tapi mudah-mudahan kita sehat semua ya, kita orang tua, keluarga, alhamdulillah sehat. Jadi jangan dipakai, mohon maaf tadi untuk rumah sakit, untuk ke UGD, untuk yang ada yang melahiran ya. Kayak kelahiran itu beda ya, tapi nggak tahu di angkatan berapa. Teman-teman sekali lagi ada jatah 18 JP, namun sekali lagi mohon tidak dipakai di awal-awal ya. Kalau nggak urgent banget ikut Zoom dengan baik. Itu teman-teman. Kemudian ketika hadiran, nah evaluasi akademik tadi nanti akan disampaikan. Jadi ada evaluasi akademik, evaluasi rancangan, evaluasi aktualisasi, dan evaluasi PKTBT. Nah, teman-teman ini ada remedial sikap perilaku. Ini biasanya udah yang jarang masuk, terus kalau Zoom off kamera terus, kalau sesekali off kamera tadi karena izin Bu mau ke toilet atau ke pumping itu diperbolehkan. Tapi kalau terus-menerus biasanya Zoom atau off kamera biasanya akan ditandain oleh pengajarnya ya. Nah, teman-teman, ini gak usah dibahas ya, teman-teman. Sekali lagi ini, kalau Bu Rahma tidak suka yang positif. Ini nomor 16 kita cut. Bu Rahma yakin teman-teman bisa mengikuti dengan baik ya. Silakan, itu kan pemberhentian peserta. Nah, Ibu Rahma tidak akan bahas. Karena Bu Rahma yakin, insya Allah teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Ya, jadi teman-teman bisa mengikuti latsar dengan baik. Jadi untuk pemberhentian peserta, Bu Rahma akan skip saja dengan harapan Bu Rahma sebagai pengajar hari ini, sebagai wali kelas, teman-teman akan lulus semuanya. Ya. Nah, teman-teman, sekali lagi. Nah, untuk hari ini, teman-teman itu absensi. Ya, hari ini pembukaan absensi, nanti sore absensi lagi. Nah, teman-teman nanti siang sama Bu Yuyu akan dipilih ketua kelas. Nah, kedepannya yang mengingatkan absen boleh ketua kelas atau teman-teman yang lain. Teman-teman jangan lupa absen. Ya, karena Bu Rahma megang yang lain. Masa pegang banyak. Jadi teman-teman boleh nanti siapapun yang termasuk ketua atau pengurus kelas nanti siang akan disusun. Teman-teman pastikan nanti ketua kelas teman-teman absen 2 kali pagi dan sore. Itu ada rentangnya. Oke. Besok tanggal 8 sampai tanggal 16 tidak absen. Karena itu mandiri. Kalau namanya mandiri tidak absen. Nah, hari Senin tanggal 17 itu Zoom. Setiap kali ada Zoom ataupun mengerjakan tugas namanya, teman-teman sudah lihat jadwal, bisa lihat jadwal di Helling, itu ada tulisan asinkronus atau sinkronus. Sinkronus adalah Zoom pembelajaran dengan widya suara, asinkronus pembelajaran tanpa widya suara, atau teman-teman mengerjakan tugas. Jadi teman-teman kelihatan tuh kapan saya ikut Zoom nih. Bu, izin minggu besok saya ada Zoom, lihat sinkronus yang ada warnanya, ada nama WI-nya, itu ada Zoom-nya. Tapi kalau tulisannya asinkronus itu mengerjakan tugas, tidak ada Zoom. Jadi kalau misalnya di kantor tiba-tiba ada penugasan, Bu izin saya ada Zoom, urgent banget, setelah Zoom saya bantu misalnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sinkronus atau asinkronusnya. Nah, jadi nanti absen lagi pada tanggal 17 Januari itu absen lagi sampai tanggal tadi 6 Februari, kecuali Minggu. Sabtu absen kalau ada pembelajaran. Kalau tidak ada pembelajaran atau mandiri tidak absen. Ya, hari Sabtu sekali lagi kalau dia mandiri tidak absen, tapi kalau asinkronus atau mengerjakan tugas itu absen. Minggu tidak absen. Hari besar kemarin hari libur Idul Fitri misalnya nanti tidak absen. Idul Fitri cuti bersama hari besar tidak ada pembelajaran itu tidak absen. Ya. Nah untuk absen nanti per materi beda. Misalnya minggu depan agenda 1. Pilih agenda 1, agenda 2 pilih agenda 2. Jadi pagi dan sore pilih agenda 2 gitu ya. Jadi sesuai dengan agendanya. Nah, teman-teman nanti saat safe learning Bu Rahma akan share juga nih teman-teman misalnya aktualisasi laporan inovasi yang dibuat oleh latar-latar sebelumnya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Nah, teman-teman, mulai tanggal 17 dari 33 ini akan dibagi 2 kelompok pembelajaran. Boleh Pak sudah share, yang share lagi ada kelompok A, kelompok B.
Nah, nanti saat Zoom beda widya suara. Jadi nanti kelompok misalnya kelompok 2A misalnya Bu Rahma, kelompok 2B Bu Yuyu itu kan beda. Jadi nanti teman-teman pastikan breakout roomnya tidak salah masuk ya. Nah, nanti di situ biasanya teman-teman secara pembelajaran akan ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu dan tugas kelompok diupload sesuai dengan arahan pengajarnya masing-masing. Tapi biasanya itu pukul 23 lewat 9 atau sebelum hari berikutnya. Uploadnya di mana sih Bu? Di Hailing, itu sudah ada ya. Hailing upload agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Nah, untuk aktualisasi teman-teman, saat nanti aktualisasi sebelum seminar, teman-teman akan mendapatkan dosen pembimbing namanya, atau kalau di pelatihan namanya coach. Enggak tahu nih Bu Rahma jadi coach di angkatan 2 atau enggak. Satu coach karena yang ada 3-3, jadi bagi 3. Satu coach akan membimbing 11 peserta. Nah, coach itu akan membimbing dari nol, dari awal. Jadi teman-teman jangan takut ya, ikutin pertahapan. Jadi si coach itu akan membimbing teman-teman apa sih aktualisasi, apa yang harus saya buat. Nah, nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya masing-masing. Pembimbing itu dari pertama sampai seminar akhir akan sama. Kayak dosen pembimbing ya kalau di kampus ya. Itu ada seperti dosen pembimbing kayak di kampus. Nah, jadi teman-teman jangan takut, semua akan dibimbing, diarahkan oleh coach-nya masing-masing. Kemudian yang tak kalah penting teman-teman, nanti paling BKPSDM akan mengarahkan siapa mentor teman-teman. Nah, sekali lagi mentor adalah atasan teman-teman atau pegawai senior JF muda atau media di instansi yang ditunjuk oleh dinasnya masing-masing. Itu adalah mentor. Nah, mentor ini fungsinya adalah mengarahkan teman-teman membuat aktualisasi, juga nanti ada tugas-tugas diparap oleh mentor atau teman-teman dimonitor oleh atasannya masing-masing atau mentornya. Nah, itu mungkin teman-teman untuk sekilas pelaksanaan latsar. Sekali lagi nanti kalau habis materi pasti terbit tugas. Selalu ada tugas. Ya. Tadi prinsip tugas dikerjakan bukan dipikirkan. Ya. Sekali lagi semua tugas dikerjakan, pikirkan, lupakan saja. Karena besok ada tugas lagi sebenarnya, ya. Kemudian pastikan teman-teman upload tepat waktu, itu aja. Upload tepat waktu, jangan lupa NDH, nama, walaupun di filenya udah NDH nama, di dalamnya di halaman pertama pastikan ada identitas lagi, karena ini 130 ya. Nanti akan beririsan dengan kelas yang lain juga. Bisa jadi Bu Rahma hari ini di overview di angkatan 1, nanti akan ngajar lagi di angkatan berapa di kelas lain di kabupaten kota yang lain. Jadi teman-teman pastikan semua ada identitasnya, baik di di nama filenya, misalnya tadi 2 Romawi, 23 Rohmat, tugas agenda 1 individu, tugas agenda 2, tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok yang upload 1 aja ya. Nanti kalau tugas kelompok yang upload cukup 1 aja. Kemudian selama pembelajaran teman-teman sekali lagi tadi kalau mau yang walaupun Bu Rahma tipsnya adalah teman-teman yang penting fokus lulus, ranking itu bonus, tapi bagi teman-teman yang pengen ranking atau nanti di akhir terbaik tidak masalah. Bu, saya pengen juara di akhir nanti saat penutupan, itu boleh. Kan belum terjadi, belum menjadi takdir. Kalau belum jadi takdir, teman-teman masih bisa mengusahakan. Bu, saya mah yang penting lulus. Enggak, itu kan masing-masing ya. Tapi Bu, saya usahakan yang terbaik. Kalau teman-teman pengen yang terbaik, 1 komit. Sekali lagi, aktif di semua agenda. Agenda 1, 2, 3, 4. Kemudian upload tugas tepat waktu. Kemudian usaha maksimal, kejar maksimal sampai dapat. Tapi ujungnya siapkan ikhlas. Ya. Jadi teman-teman kalau mengejar sesuatu, kalau Bu Rahma, ya Allah saya pengen ranking 1 gitu. Nah, tapi di ujungnya tetap ada ikhlas. Karena tadi, takdir kita, itu takdir kita atau enggak. Tapi usaha maksimal, belajar dengan baik, doanya maksimal, di ujungnya ikhlaskan. Apapun itu hasilnya pasti sudah yang terbaik dari Allah SWT ya. Nah, Bu Rahma itu kalau mau kuliah ya, waktu kuliah apa ya? Ya Allah, saya pengen ke depan, pengen menerima penghargaan waktu D1. Ibu Rahma itu kuliahnya dicicil D1, D2, D3, S1, S2. Karena apa dicicil? Karena nggak punya uang, teman-teman ya. Ibu Rahma itu dicicil kuliahnya karena nggak punya uang, jadi kuliah D1, kerja, kuliah. Waktu D1, IPK Bu Rahma 3,92. Ke depan kan, terbaik. Waktu D3 ya, pengen terbaik lagi. Alhamdulillah terbaik. Berdoa dan usaha maksimal. Kemudian 3,68. Kemudian pas S2, S1 gitu ya Allah, pengen yang terbaik. Tapi ada yang lucu di S1.
Waktu S1 itu ya Allah pengen terbaik gitu kan. Pengen ke depan mewakili wisudawan. Itu Bu Rahma itu udah niat. Jadi diniatkan teman-teman ya, niat yang kuat. Nah, waktu Bu Rahma udah niat, ternyata kan tapi di ujung diikhlaskan ketika S1 itu istialan Bu Rahma itu 3,78. Ternyata teman Bu Rahma ada yang 3,80. Ya, nggak terbaik gitu kan. Nah, tidak apa-apa. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalaupun itu jatuh masih di antara bintang-bintang. Walaupun Bu Rahma nggak ke 1, Bu Rahma tetap kedua. Teman Bu Rahma 3,80, Bu Rahma 3,78. Jadi kejar maksimal, doa maksimal, ujungnya ikhlaskan. Nah, apa yang terjadi? Karena Bu Rahma niatnya kuat dan pengen banget, ternyata Allah mengabulkan. Teman Bu Rahma yang IPK-nya 3,80, skripsinya tidak selesai. Jadi teman-teman, apa itu? Jadi ketika belum jadi takdir, kejar aja dulu doa maksimal. Di Bu Rahma udah tahu, oh kedua, berarti Bu Rahma nggak akan ke depan, nggak akan wisudawan terbaik ke depan. Udah ikhlas. Tiba-tiba takdir berkata lain. Jadi teman Bu Rahma tadi yang 3,80 itu skripsinya tidak selesai sehingga tidak diwisuda pada periode itu. Bu Rahma selesai. Jadi siapa yang ke depan mewakili? Nah, Bu Rahma. Ya, nah gitu. Jadi kalau kita niat kuat, itu ternyata dibalikan. Jadi Bu Rahma yang ke depan. Bu Rahma yang wisudawan terbaik ke depan dapat penghargaan dan jadi sambutan gitu ya. Jadi bisa itu teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah maksimal, ujungnya ikhlaskan. Kemudian satu lagi, ini cerita nggak lulus. Bu Rahma itu kenapa sih kuliahnya selalu cum laude D1, D3, S1, S2? Ini bukan sombong ya, kita sharing aja ya. Kenapa cum laude? Karena Bu Rahma dulu pengen kuliah, nggak punya uang. Jadi Bu Rahma itu keluar SMA, pengen, ayahnya Bu Rahma seorang satpam, Pak pengen kuliah, Bapak nggak punya uang, kamu cari kuliah yang gratis. Bu Rahma daftarlah ke STAN. Ya, Bu Rahma daftar ke STAN, tadi daftar ke STAN, 3 kali berturut-turut tidak lulus. Nah, akhirnya itu ketika Bu Rahma ada kesempatan kuliah D1, D3, S1, Bu Rahma semangat karena dulu sempat nggak bisa kuliah, nggak punya uang. Nah, Bu Rahma itu sempat ke STAN udah tahajud tiap malam selama 3 bulan ya. Tahajud, doa, sedekah, belajar, semua Bu Rahma lakukan, semua Bu Rahma kejar. Tapi ternyata tahun pertama nggak lulus, tahun kedua nggak lulus, pas tahun ketiga ikut tryout di STAN-nya. Ketika tryout sama bimbel gitu ya, seminggu di STAN, Ibu Rahma itu kerja ngumpulin uang buat daftar ke STAN. Nah, ketika bimbel di STAN, semua pertanyaan dari kakak kelas semua bisa Bu Rahma jawab dengan baik. Sampai teman sebelah, Rahma kamu pasti lulus STAN deh. Kamu semua soal bisa direlak habis, pasti kamu lulus STAN. Udah bangga loh teman-teman bilang pasti lulus STAN nih Rahma itu terakhir, karena itu adalah kesempatan terakhir Bu Rahma untuk ikut STAN. Karena hanya 3 tahun bisa mengikuti STAN. Oke, sudah PDK, sudah bimbel, sudah belajar, sudah doa, sudah sedekah, sudah juga Bu Rahma jangan lupa ziarah ke leluhur, ziarah ke makam buyut, semua apa dilakukan, segala usaha, yang penting pengen kuliah, pengen PNS gitu ya. Apa yang terjadi di ketiga nggak lulus lagi, langsung stres, sedikit stres ya teman-teman, sedikit stres. Ternyata sudahlah sedikit berapa pokoknya namanya kita obsesi dan sudah usaha maksimal tidak lulus, depresi sedikit, akhirnya Bu Rahma move on lagi dengan uang yang ada selama bekerja di kumpulan, kuliahlah D1 ke Yogyakarta, dari D1 ke Yogyakarta, D3 di Jakarta, masuklah dengan ijazah D3. Nah, sekarang udah S2 dan mau S3 ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi waktu berjalan? Bu Rahma ini tahun ke-18 di Jatinangor. Tahun kemarin 2024 pertama kali Bu Rahma ngajar tahun 2022. Bu Rahma itu awalnya di keuangan karena tadi Bu Rahma kan ngejarnya STAN. Jadi di STAN itu Bu Rahma awalnya perencanaan keuangan 13 tahun. Ketika Bu Rahma ikut tes potensi itu teman-teman, itu nilainya maksimal jadi boleh jadi Widyaswara karena nilai tes atau kompetensinya itu box 9. Jadi box 9 boleh memilih JF. Pertama kali ngajar Bu Rahma, silakan teman-teman perkenalan dari mana kuliahnya. Semua lulusan STAN, itu Kota Bandung. Adik-adik semua lulusan STAN? Iya Bu, kenapa? Soalnya Ibu dulu stres kalau lulus STAN, ini kok ngajar STAN ya. Jadi dulu usaha udah, doa udah, tapi nggak lulus. Ternyata Bu Rahma pertama kali ngajar Latsar itu lulusan STAN. Dan yang 2024, karena Bu Rahma tadi diberi tugas tambahan sebagai PIC kepesertaan, begitu daftar eselon 2, sekelas sama Pak Wilmar.
Direktur stan, direktur stan mau pelatihan di sini. Sampai Brahma, Ibu, perkenalkan saya Rahma, excited karena Brahma dulu pernah nggak gagal stan. Tiba-tiba direktur stan dikirimkan Allah daftar di sini. Bu mau nggak jadi penyempatan peserta? Bu mau nggak gitu kan? Mau Bu Rahma mau. Tahu nggak teman-teman? Jadi dulu Bu Rahma mungkin tidak lulus stan 3 kali, udah usaha maksimal, doa maksimal, terlulus, stres. Tapi ketika dua suara, Bu Rahma ngajar lulusan stan. Kemudian kerjaan Bu Rahma di keuangan diganti oleh lulusan stan. Karena kan sekarang stan disebar ya. Jadi Bu Rahma pindah ke bagian pelatihan, kerjaan Bu Rahma masuk lulusan stan di keuangan 1. Jadi kerjaan Bu Rahma diganti oleh lulusan stan. Bu Rahma ngajar CPNS stan pertama kali kemarin tahun 2024. Bu Rahma itu berteman dengan direktur stan karena beliau PKN 2-nya di sini. Nah, itu maksud Bu Rahma ketika teman-teman punya cita-cita, kayak kalau tadi S1 di ujungnya tetap terbaik, nah Bu Rahma tidak di lulus stan, tapi sampai sekarang direktur stan masih WA-an. Bu Rahma kapan ke stan? Katanya Bu Rahma dulu stres ke stan. Ayo, saya akan kosongkan jadwal kalau Bu Rahma mau ke stan. Nah, jadi Bu Rahma tidak lulus stan, tapi ngajar lulusan stan dan berteman sampai hari ini. Sampai waktu Bu Rahma ulang tahun, itu dikirim hadiah sama Bu Direktur. Bu, ngapain nih kan Brahma ulang tahun? Jadi ya malah berteman sampai hari ini. Jadi Brahma bikin status di media sosial, anak kampung yang dulu nggak lulus stan berteman sama direktur stan gitu ya. Cari Facebooknya Brahma ya, ada situ sejarahnya. Jadi intinya teman-teman, kalau menginginkan sesuatu, kalau tadi pas S1 tadinya udah ikhlas Brahma kedua, akhirnya dipanggil karena teman Brahma itu tidak selesai skripsinya, yang ini benar-benar gagal stan, tapi Brahma ada yang lebih baik. Dan ternyata di Dewi Deswara ada passionnya Bu Rahma karena Bu Rahma senang ngurus orang. Kemudian itu ternyata di keuangan Bu Rahma bisa yang terbaik. Waktu di Bu Rahma keuangan, Bu Rahma itu pertama kali mendapatkan Tangnas Award, bendahara terbaik, bendahara terakreditasi. Ketika di Deswara, ternyata Bu Rahma lebih senang mengurus teman-teman dan akhirnya dan hari ini Bu Rahma ditakdirkan menjadi wali kelas teman-teman. Ya, teman-teman. Ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan, Allah mau menyiapkan sesuatu, Mas Bu Rahma ya. Soalnya gini teman-teman, kemarin acara gelombang 2025 dia obsesi ranking, ternyata nggak ranking, pulang marah nggak nanya Bu Rahma sebagai wali kelas. Aduh, ini Mas Bu Rahma cerita biar teman-teman fokus lulus, kalau ranking itu bonus. Tapi kalau teman-teman pengen ranking, kejar maksimal, usaha maksimal, di ujungnya ikhlaskan. Kadang mungkin teman-teman tadi udah usaha maksimal Bu Rahma di stan nggak lulus, ternyata ada yang lebih baik. Oh, ada satu lagi. 10 tahun kemudian ketika Bu Rahma tidak lulus stan, Bu Rahma daftar di 4 kementerian. LAN, BKN, Kemenkes, sama Perpustakaan Nasional. Bu Rahma lulus di mana-mana. Bayang nggak? Bu Rahma kaget. Dulu Bu Rahma stres, nggak lulus di stan. 10 tahun kemudian, Bu Rahma lulus ikut. Kalau dulu kan CPNS boleh ikut di mana-mana ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Dulu Bu Rahma tiap Sabtu ujian. Nah, 10 tahun kemudian Allah ganti lulus di 4 kementerian. Bikin Bu Rahma bingung ambil LAN, BKN atau karena LAN duluan pengumuman, Bu Rahma kenapa ngambil LAN? Karena LAN pengumuman duluan hari Senin. Takut yang lainnya nggak lulus. Ternyata berikutnya kaget lulusnya. Jadi kalau sudah usaha dan doa maksimal, pasti Allah ganti yang lebih baik. Ya, jadi kalau teman-teman nanti udah dasarnya udah usaha maksimal, doa maksimal, Bu, kok saya nggak terbaik sih? Mungkin nanti teman-teman eselon 4 duluan, eselon 3 duluan, kayak gitu ya. Jadi doa itu tidak pernah turun dengan tangan kosong. Ketika kita berdoa akan turun apakah diijabah atau ditunda atau ada yang lebih baik ya. Jadi teman-teman jangan kejadian kayak kemarin nih ada yang nggak masuk ranking, nggak nanya lagi, WhatsApp aku langsung live, aduh Brahmanya sedih ya. Jangan seperti itu ya. Karena teman-teman semua sudah ada takdirnya masing-masing. Ini sebagai pengajar, sebagai wali kelas ya. Jadi Allah ketika kita sudah di usaha maksimal, doa maksimal menyiapkan sesuatu yang lebih indah ya. Bu Rahma itu kaget di 4 kementerian lulus di mana-mana. Jadi dulu stres gak lulus, sekarang stresnya bingung memilih yang mana. Jadi akan ada hal-hal baik gitu ya teman-teman. Itu ada prolog sebelum teman-teman masuk kelas. Jadi mindsetnya fokus lulus, kalau ranking udah bonus, kejar usaha maksimal, doa maksimal, di ujungnya ikhlaskan ya. Pasti tidak ada usaha doa yang sia-sia. Tapi akan Allah tunda, ada yang lebih spesial, ada yang lebih istimewa. Dan Bu Rahma spesialnya bisa kenal setiap tahun, kenal ratusan bahkan 1000 setiap tahun ketemu orang baru. Karena di LAN jadi bidai suara sekaligus tadi PIC kepesertaan, narah umum stakeholder, Bu Rahma dirangkap narah umum stakeholder, kepesertaan dan lain-lain. Dan Bu Rahma punya julukan, disebut Kemenke lah, disebut inilah, disebut itulah. Nah, itu teman-teman harus punya nilai value itu ya. Ini Bu Rahma sharing karena biar tadi titip dari Bu Siti Fatoma ke depannya Pak Jajang jadikan teman-teman ini menjadi unggulan-unggulan di Cimahi.
Cimahi menjadi kota yang terbaik se-Jawa Barat atau bisa senasional ya dengan teman-teman 128 CPNS yang baru ya. Itu teman-teman ya sekilas ceritanya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, ada hal-hal baik ya. Niatnya Bu Rahma pengen menginspirasi teman-teman bahwa ketika sudah usaha dan doa maksimal itu pasti dikabulkan. Hanya tadi ditunda atau ada yang lebih baik. Nah, baik teman-teman, ketika Latsar nih. Oke. Sekarang kita share aja. Yang mau tanya silakan. Seputar Latsar, ketakutannya apa? Oke. Izin Bu Rahma, Boleh. waktunya sudah ini kan 11.15 untuk Deka? Oh, Deka nanti di itu teh mungkin setelah duhur kayaknya. Oh, soalnya tadi infonya 11.15. Oke deh. Oke, jadi Deka di nanti setelah duhur hanya 3 JP teh Yuyu. Oke. Tadi infonya soalnya 11. Oke, baik-baik. Baik teman-teman, ada pertanyaan silahkan. Ibu Nurfa, Teh Nurfa. Hadir Ibu, selamat Untuk siang Deka, semuanya. Untuk Deka disamakan aja setelah duhur pukul 13 ya Teh ya. Oh gitu baik Ibu, nanti akan kami konfirmasikan ke fasilitator semua ya Bu ya. Ya, Jadi soalnya biar 3 tidak JP ada biar break tidak gitu ya Bu. dipotong. Baik. Terima kasih Mbak Nurfa. Iya. Silakan Kang Akmil. Izin bertanya Bu, untuk pada saat Zoom meeting ini apakah diperbolehkan untuk makan atau minum Bu? Nah, kalau misalnya itu nanti harusnya setiap itu ada sama kayak pelatihan biasa, nanti ada breaknya sebenarnya Mbak ya, ada breaknya. Jadi saat break boleh minum, tapi kalau misalnya teman-teman yang mah boleh makan minum, tapi jangan kelihatan kamera kalau udah nggak tahan ya. Jadi, teman-teman jangan terlihat makan di Zoom-nya ya. Jadi, jangan terlihat makan, tapi nanti juga ada break sih seharusnya mah 15 menit pada pukul saat break itu boleh minum makan. Tapi kalau udah teman-teman biasa nyemil atau yang mah kalau minum saya masih boleh, tapi kalau mengunyah mohon maaf biasanya boleh, tapi jangan terlihat kamera, ke pinggir dulu nih kayak Bu Rahma tadi minum ke pinggir ya. Oke, ada lagi Kang? Udah Bu, makasih Bu. Oke, silakan Teh Sophia. Bu, izin bertanya, bisa diperjelas perbedaan antara peran dan fungsi coach dan mentor pada saat aktualisasi gitu Bu. Bagaimana pembagian atau perbedaannya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Teh Sophia. Jadi kalau coach itu dari awal akan memberikan materi apa sih yang akan teman-teman kayak dosen pembimbing ya, kayak dosen pembimbing. Nah, nanti kalau mentor lebih ke di instansi misalnya teman-teman akan mengangkat 3 isu. 3 isu itu nanti apa yang akan diambil, biasanya mentor mengarahkan yang mana yang akan dijadiin aktualisasi oleh teman-teman. Tapi biasanya lebih fokus ketika mentor itu sudah setuju, nanti akan dibuat laporannya, akan dibimbing. Intinya kalau coach itu membimbing dari secara teorinya juga, secara administrasi. Nah, untuk mentor itu lebih ke persetujuan, apa yang akan buat teman-teman buat selama aktualisasi itu kira-kira yang lebih bermanfaat yang mana gitu ya. Itu untuk yang di mentor, dan nanti mentor hadir juga saat seminar. Apa yang dibuat Sophie saya setuju karena itu adalah di dinas saya bla 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 seperti apa. Misalnya sangat bermanfaat selama ini selain bermasalah seperti itu. Itu ya Teh Sophie ya. Baik Bu, terima kasih. Nanti akan dijelaskan lagi oleh coachnya saat bimbingan ya. Jadi terlihat nanti ya. Jadi mentor lebih ke mengawasi, kemudian membantu teman-teman ketika ada kesulitan dalam aktualisasinya, ketika harus berkomunikasi dengan atasan yang lebih tinggi, kepala dinas, itu mentor bisa membantu di situ. Dan nanti saat seminar rancangan maupun seminar akhir lebih dikuatkan bahwa apa yang teman-teman buat itu bermanfaat. Ya, kebermanfaatannya terasa dan itu akan dikuatkan oleh mentor juga. Termasuk mentor akan menjaga ketika kata penguji ini kayaknya kurang bagus misalnya. Diganti judul, nanti kata mentor, oh enggak Pak, ini ya bisa mentor menguatkan bahwa apa yang dibuat Sophie ini akan bermanfaat di instansi kami karena apa bla bla bla. Jadi mentor lebih membantu teman-teman menguatkan ketika nanti saat ujian misalnya. Ya, karena yang lebih tahu sebenarnya lebih tahu substansi kan teman-teman ya. Oke. Begitu Teh Sophie? Ya Bu, terima kasih. Silakan Kak Okto. Terima kasih Bu, izin bertanya. Mungkin masih ada sangkut pautnya terkait dengan mentor. Kemarin itu kita di inspektorat sempat kumpul juga dengan Irman Bu.
Dari Irban sendiri ada pertanyaan terkait mentor ini. Apakah setiap mentor itu ada maksimalnya nggak memegang berapa peserta gitu? Karena kita sendiri di inspektorat itu pesertanya kan ada 28 orang berarti Bu. Gitu. Itu Oke. mungkin Bu pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Okto. Jadi kalau untuk mentor ini boleh memegang beberapa orang. Nah, tidak ada aturan jumlahnya berapa, namun maksimalnya misalnya di antara di bawah 10 itu aja. Ya, karena kan harus mau itu melihat nih Okto ngerjain apa, Sofia ngerjain apa. Kan harus kalau terlalu banyak apakah terhandle atau tidak, ya. Jadi teman-teman kalau untuk mentor itu di bawah 10, maksimal di 10 karena apa? Karena nanti saat seminar itu berurutan. Kalau mentornya lebih dari 10, nanti susah untuk ketika seminar rancangannya atau seminar akhir. Jadi untuk mentor nanti Bu Rahma sampaikan juga ke BKPSDM maksimal di angka 10, tapi kalau bisa 5 aja biar lebih maksimal. Tapi kalau memang tidak ada lagi kayak kemarin di OIKN tuh nggak ada orang lagi, satu orang mementor 10 itu dipersilahkan karena kan ada beberapa instansi yang ratusan ya ribuan untuk pelaksanaannya. Tapi nanti akan Bu Rahma sampaikan juga ke BKPSDM ya. Gitu Kang Okto. Ya. Dan nanti biasanya teman-teman mentor yang sama akan disatu grupkan ketika bimbingan kosnya agar memudahkan saat seminar rancangan maupun seminar akhir biar tidak pindah-pindah room ya. Oke. Terima kasih Ada Bu. lagi teman-teman? Sudah cukup? Karena habis ini break, habis ini nanti teman-teman pukul 13 akan ada dinamika kelompok. Silakan yang belum jelas, nanti juga seiring berjalannya waktu teman-teman paham gitu ya. Intinya gini, ikutin alur dengan baik, ikutin pengumuman-pengumuman di WhatsApp group, jangan sampai tertinggal. Kalau misalnya tertinggal, aduh mau nanya enggak enak udah kelamaan, japri boleh ya. Nah kalau agak slow, Brahma agak slow balasnya, di miss call aja kalau urgent ya. Urgent dan teman-teman penting di miss call. Tadi karena Brahma tadi PIC kepesertaan, PIC ini stakeholder, jadi kalau Brahma agak slow respon, mohon dimaafkan ya. Kalau urgent banget silakan di miss call. Ya. Kenapa Brahma suka kalau nanya di grup aja sehingga ada teman-teman yang lain yang pertanyaan sama sudah terjawab bisa gitu ya. Oke. Nanti seiring berjalan lancar teman-teman akan lebih paham lagi. Pokoknya tadi ikutin dengan baik seluruh rasa, seluruh rangkaian. Jangan takut kalau tugas dikerjakan ya. Sekali tugas dikerjakan bukan dipikirkan. Sebisanya teman-teman ya, ini bukan sekolah dasar, teman-teman sebisanya semaksimalnya karena itu kebanyakan bagaimana teman-teman mengkaitkan materi dengan implementasi di instansi teman-teman atau dengan studi kasus yang sedang booming apa gitu ya. Jadi jawabannya kalau tugas-tugas agenda 123 enggak tumbuh ABCD gitu, ABCD hanya di evaluasi akademik yang nanti aplikasi Sibangkom. Nah, teman-teman mulai besok masuk ke Sibangkom itu dengan username-nya NIP sama NIK nanti sore sudah boleh ya. Kalau mau dicoba nanti di situ dibaca modul-modul tadi agenda 1 2 3 ada modul-modul. Nah, biasanya teman-teman satu tipsnya, ada pertanyaan hari pertama. Teman-teman di agenda MLC apa yang teman-teman dapatkan? Nah, buat resume misalnya teman-teman kalau saya lagi baca bikin apa? Satu paragraf agenda 1 3 modul ini isinya apa, modul 2 isinya apa, modul 3 satu intinya aja apa. Nanti ketika hari pertama Zoom biasanya nih pertanyaan pertama suara agenda 1 apa yang Kang Akmil tahu tentang agenda 1 ada modul apa, isinya apa. Izin menjawab 01 Akmil. Nah, gitu ya. Izin menjawab 17 Okto. Izin menjawab 27 Sophia gitu ya. Nah, teman-teman biasanya seperti itu. Jadi ketika teman-teman siap learning, silakan membuat rangkuman atau catatan apa sih misalnya berakhlak apa, kolaboratif apa, wawasan kebangsaan apa, kayak gitu ya. Bikin catatan. Nanti saat Zoom nggak apa-apa dibuka catatannya. Izin Pak menjawab, nah gitu ya. Izin Bu menjawab. Sebutkan jangan lupa ketika pembelajaran aktif di kelas sebutkan NDH dan nama. 33 Widi gitu ya. 10 Irma, 13 Muhammad Abi gitu ya. Disebutkan namanya. 19 Restu, 25 Safira. Izin Bapak Ibu menjawab seperti ya. Nah, kalau udah dijawab gak apa-apa, izin menambahkan. Nah, 31 Tia izin menambahkan Pak, izin. Nah, udah jawab sama teman tambahin lagi aja yang sesuai dengan yang teman-teman jadi tidak usah letterlock ya, tidak usah teori, bisa menambahkan yang lainnya ya. Sekali lagi aktif di kelas, bikin catatan selama tadi self learning, agenda 1 tadi misalnya ada 3 modul, modul 1 isinya apa, modul 2, modul 3. Nanti ketika teman-teman mulai Zoom pembelajaran,
agenda 1, 2, 3 juga akan ditanya teman-teman mendapatkan apa. Di situ akan ada lebih penguatan materi-materinya. Ya, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ikutin dengan baik. Jangan dibikin stres ya. Dibikin happy aja. Saya bisa, saya mampu. Sekali lagi, teman-teman kan sudah ratusan dari ribuan orang terpilih di 128 di Kota Cimahi. Berarti teman-teman istimewa, bisa menyisikan ribuan orang. Berarti teman-teman hak keistimewaan itu digunakan dengan belajar maksimal ya. Jadi boleh bikin selama lasar bikin satu agenda nih kayak Bu Rahma. Bu Rahma tadi catatan walaupun sekarang udah musim digital tetapnya catatannya ada ya. Ketika Zoom mulai teman-teman siapkan catatan, siapkan ballpoint, pastikan laptopnya dicas. Kemudian kalau tidak ada casannya terdekat, on kamera, kalau ada urgent silakan izin. Kalau izin ya tidak bermasalah. Kalau off kamera menghilang tanpa izin dicatat oleh video suaranya ya. Kemudian ada pengamat kelas siapkan minum air putih, di situ tidak apa-apa. Kalau meminum air putih sebentar, ke sebelah dulu minum boleh, tapi mohon izin tidak terlihat untuk makan makan ya, untuk makan nanti nunggu break aja. Kalaupun cemilan dikit-dikit yang mah Bu saya mau harus makan tiap jam, ngemil aja sedikit gini ya. Sedikit langsung gabung lagi ya. Tapi kalau bisa menahan sampai break itu lebih baik. Baik teman-teman, itu saja mungkin untuk overview, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah cukup ya? Sudah cukup, Bu. Baik teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh di WhatsApp group atau di Japri ya. Mungkin Baik, untuk Ibu. materi overview harusnya 1 JP, mohon maaf tadi agak lebih. Ini karena wali kelas merakam nih masuk juga ke kelas. Baik teman-teman, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti akan ketemu dengan video suara yang lainnya. Nanti sekali lagi kalau ada tim evaluasi share di grup, evaluasi video suara, evaluasi apapun, mohon langsung diisi ya. Mohon langsung diisi, silakan diisi sesuai dengan pendapat teman-teman. Itu saja teman-teman, sekali lagi angkatan 2 harus kompak, harus keren, harus sukses semuanya. Kalau hari ini serius sama Bu Rahma, siang ini serius, nanti siang sama Bu Yuyu seru-seruan ya. Nanti siang sama Bu Yuyu seru-seruan, jadilah diri sendiri, jangan usah jaim-jaim, suruh joget sama Yuyu joget, suruh ini apapun itu ya. Nanti siang seru-seruan. Jadi teman-teman silakan yang mau habis ini break dulu, kita akan ketemu lagi pukul 13 kan harusnya 3 JP nih. Kalau 1 JP dulu takutnya agak nanti agak kagok motongnya. Ya sekali lagi teman-teman nanti 13 kalau bisa sebelum pukul 13 sudah kumpul lagi, 12.50 sudah kumpul lagi, udah sholat bagi yang muslim dan sudah makan ya. Sudah makan siang, sudah sholat, siapkan air putih, nanti siang seru-seruan dengan video suaranya Ibu Yuyu Yuningsih ya. Silakan menjadi diri sendiri, seru-seruan, dan nanti ada pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas. Kalau gitu saja ada Ibu Rahma, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin teman-teman boleh langsung keluar Zoom atau boleh mati tetap on ya, boleh tetap on. Boleh nanti keluar dulu tapi pukul 12.50 harus sudah masuk Zoom lagi ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Bu.